를 바라보고 지금 19세에서는 어느 정도 키워내야만이 경쟁이 있을 것 같고 일단 같이 뽑아서 훈련을 시키게 됩니다. Selamat datang Sebandung. Bangkit dari kekecewaan, STY jadikan Filipina objek balas dendam. Kami sudah analisa lawan seperti apa ya, jadi kita latihan bagaimana kita menghancurkan lawan. Timnas Indonesia tak mau membuang waktu setibanya di Filipina. Skuad Garuda langsung digeber latihan oleh Sinteyong. Timnas Indonesia memang sudah tiba di Filipina pada Sabtu 18 November 2023 pagi kemarin. Hanya beristirahat sejenak, Sinteyong selaku pelatih langsung menggelar latihan pada sore hari di Rizal Memorial Stadium. Timnas Indonesia memang dijadwalkan melakoni laga kedua Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. McClough dan kolega bakal meladeni permainan Filipina pada Selasa 21 November mendatang. Memang bukan tanpa alasan bagi Sinteyong langsung mempersiapkan Timnas Indonesia. Sebab memang dia tidak ingin Timnas Indonesia kembali meraih hasil minor saat menghadapi Filipina. Seperti diketahui, Timnas Indonesia harus takluk 5-1 saat menghadapi Irak di laga sebelumnya. Memang setelah pertandingan melawan Irak kita pindah ke Filipina. Seharian di jalan, jadi kondisi pemain letih dan lelah. Tapi saya akan mempersiapkan tim dengan baik. Demikian ucap Sinteyong dalam situs resmi PSSI. Sinteyong, pelatih asal Korea Selatan, memotivasi para pemain sepak bola Garuda untuk bangkit setelah kekalahan mereka oleh Irak. Ia menyadari bahwa dalam sepak bola, kemenangan dan kekalahan adalah hal yang biasa. Namun, dia juga mengakui bahwa ada banyak faktor yang membuat perjalanan sulit seperti waktu dan jet lag. Namun, Sinteyong berpesan kepada para pemainnya agar melakukan evaluasi diri setelah kekalahan tersebut dan memastikan tidak mengulangi kesalahan yang dapat merugikan tim. Dia juga mengakui kesalahan-kesalahan yang terjadi selama pertandingan melawan Irak dan akan mempersiapkan tim dengan lebih baik untuk pertandingan berikutnya melawan Filipina. Sinteyong sangat mengharapkan dukungan dari masyarakat sepak bola Indonesia dalam pertandingan mendatang. Sebagai upaya pematangan persiapan, begitu mereka tiba di Filipina, para pemain langsung dituntut untuk beradaptasi dengan cepat. Baik cuaca, lingkungan, maupun kondisi lapangan di Stadion Rizal Memorial harus menjadi prioritas. Kami melihat bahwa rumput di stadion ini bukan yang asli, melainkan sintetis. Oleh karena itu, kami akan fokus pada pemulihan dan latihan agar pemain bisa cepat beradaptasi dengan rumput sintetis. Demikian ujar Sinteyong. Dia melihat kesempatan yang ada ketika melawan Filipina dan berjanji untuk mempersiapkan tim dengan baik. Tim Filipina sebelumnya kalah melawan Vietnam, jadi kami akan mengambil langkah yang lebih menyerang agar kita bisa memenangkan pertandingan ini. Kami akan menyesuaikan diri dengan situasi pertandingan dan mempersiapkan tim dengan baik. Filipina akan menjamu Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Selasa 21 November dengan modal kalah 0-2 dari Vietnam. Kekalahan ini tercipta di Stadion Rizal Memorial Manila, Filipina pada Jumat 16 November. Meski bermain di depan 10.378 penonton, The Azkals tak sanggup membendung kekuatan Vietnam. Dari pertandingan ini, setidaknya ada 2 titik lemah Filipina yang bisa dieksplorasi oleh Vietnam. Hal sama dapat pula dilakukan Indonesia agar bisa meraih poin penuh dalam laga tersebut.
Kelemahan pertama Filipina adalah pertahanan sayap. Digempur habis-habisan oleh Vietnam lewat sayap pada babak pertama, tak membuat Filipina mengubah strategi di babak kedua. 2 gol Vietnam ke gawang Filipina pun berawal dari pergerakan di sisi sayap. Umpan-umpan panjang menyilang dari Vietnam tak bisa diantisipasi dengan baik oleh barisan pertahanan Filipina. Kelemahan kedua mereka adalah koordinasi lini pertahanan dan gelandang bertahan. Mengacu laga melawan Filipina, 2 lini ini tak tampil solid sehingga beberapa kali membuat kesalahan. Dampaknya ada beberapa koordinasi yang berdampak fatal yang salah satunya berbuah gol. Banyaknya pemain yang tampil di luar negeri ternyata belum memberi dampak positif. Adapun Indonesia pada laga sebelumnya juga dipermalukan Irak dengan skor 1-5. Setelah pertandingan itu, tim asuhan Sinteyong melakukan perjalanan selama 18 jam lebih untuk sampai di Manila. Sebagai tim yang sama-sama menelan kekalahan, Indonesia dan Filipina bertekad bangkit di laga kedua. Kekurangan laga pertama coba diminimalisir saat bentrok pada Selasa 21 November. Pelatih tim nasional Indonesia, Sinteyong, memiliki pengalaman sering membantai Filipina di kelompok umur. Lantas, sanggupkah pelatih asal Korea Selatan itu melanjutkan tren positif itu ke timnas Indonesia senior? Pasca menjabat pelatih Indonesia, pertandingan itu akan menjadi kali kedua bagi Sinteyong untuk menghadapi tim berjuluk The Oscars tersebut. Pada pertemuan perdananya dengan Filipina, Sinteyong sukses membawa timnas Indonesia menang 2-1 di fase grup Piala Asia 2022 pada Januari 2023 lalu. Skuad Garuda kala itu sempat kesulitan sebelum bisa memastikan kemenangan atas di Oscars. Lantas, apakah timnas Indonesia akan menang lagi atas Filipina atau justru tumbang di Stadion Rizal Memorial Manila pada Selasa ini? Tentunya, Sinteyong mau agar Garuda menang demi meraih 3 poin perdana di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut. Kabar baiknya, selain pernah menang 2-1 atas Filipina di Piala AFF 2022, Sinteyong ternyata pernah beberapa kali menang telak atas di Oscars muda di kompetisi lainnya. Seperti Sinteyong pernah membawa timnas Indonesia U19 menang 5-1 atas Filipina U19 dalam Piala AFF U19 2022. Lalu, Sinteyong juga membawa timnas Indonesia U23 menang 4-0 atas Filipina U23 saat di fase grup SEA Games 2022 Kamboja. 2 laga timnas kelompok itu membuktikan Sinteyong mampu menghancurkan Filipina. Tentunya, diharapkan tren positif itu berlanjut di timnas senior. Sinteyong diharapkan mampu meracik strategi sebaik mungkin agar McCulloch dan kawan-kawan menang besar atas Filipina.